Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, mencegah dan mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 bukanlah kerja yang sporadis. Ini adalah kerja sekaligus ikhtiar yang harus dilakukan terus-menerus. Masa liburan dan pasca liburan adalah pemicu kritis. Dalam 2 pekan terakhir, larangan mudik masih dilanggar hingga akhirnya menciptakan keramaian baik di jalan maupun di kampung halaman. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 20 Mei 2021 dengan tema antisipasi lonjakan kasus bersama saya Leonard Samosir, dan kami juga mengundang partisipasi Anda nanti di nomor telepon 021 583 99 100 dan Twitter @mediaindonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita, Abang tidak mudik ya? Tidak mudik. Tidak mudik? Ya, patuh kita dengan imbauan pemerintah. Nah, itu dia masalahnya ketika kita melihat ternyata Presiden pun mengakui ada 1,5 juta orang yang keluar dari Jabodetabek dan sekarang sedang balik. Kita akan lihat nanti seperti apa ya, Bang ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini sama Bang dengan editorial Jabodetabek antisipasi lonjakan kasus. Nah, ini bagaimana cara mengantisipasinya, Bang Usman? Iya. Jadi orang balik lagi ke Jakarta setelah mudik karena kelihatannya persentase terbesar orang yang mudik itu dari Jakarta begitu, karena Jakarta pusat ekonomi kan. Nah, karena itu dilakukan antisipasi, misalnya di tol Cikampek itu dilakukan swab test. Ya, dilakukan swab test. Kemudian juga bahkan pemerintah Provinsi DKI itu sampai ke kampung-kampung juga begitu kan, untuk men-tracing orang-orang yang pulang mudik. Kemudian yang penting juga ini dari Sumatera ini. Dari Sumatera itu juga harus diantisipasi. Menyeberang ke Jawa, Jalan tol Jakarta Merak itu ada penyekatan mestinya, atau mungkin di Bakahuni ya misalnya, atau di Merak ya. Di Merak itu juga perlu diantisipasi. Ketika sudah mendarat di sudah Jawa, mendarat dari Sumatera, karena Sumatera itu lonjakannya luar biasa. Jadi Jawa berkurang, Sumatera yang meningkat. Salah satunya karena TKI juga banyak yang pulang ke kampungnya di Sumatera ya, terutama Riau. Baik, kita nanti akan lihat seperti apa bagaimana kita mengantisipasinya di dalam editorial. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa, masih dari halaman 1, masih terkait dengan COVID, Bang Usman. Segera lapor bila alami gejala setelah divaksin. Ini mungkin lebih spesifik, ada 1 batch vaksin AstraZeneca yang sementara di hold dulu ya, Bang? Ya, di hold dulu ya. Jadi ini imbauan ya dari pemerintah ya, untuk siapapun yang pernah divaksin AstraZeneca, kalau mengalami gejala misalnya sesak nafas, kemudian nyeri dada, kaki membengkak, nyeri perut, kemudian ada neurologi seperti kepala nyerinya berat sekali, penglihatan kabur, atau skin bruising gitu di sekitar tempat yang divaksin, itu ya harus segera melapor. Cuman memang harus lebih spesifik ya, maksudnya ini juga karena begini Bang, informasi dari teman-teman di perusahaan swasta yang lain mengatakan saat ini karena pemberitaan soal vaksin AstraZeneca ini, banyak yang tidak mau divaksin AstraZeneca, Bang. Sehingga akhirnya ya semacam berlebihan vaksin ini. Padahal kan yang di hold ini kan 1 batch begitu. Iya, 1 batch. Ya, saya kira itu juga harus ada penjelasan resmi, penjelasan yang rinci dari pemerintah, dari Badan POM misalnya, bahwa itu cuma 1 batch, yang lain relatif tidak masalah begitu. Itu harus disampaikan. Dan kemudian nasib batch itu juga harus dikasih tahu. Oh iya, jelas harus seperti itu. Kalau tidak nanti ya orang kita suka berspekulasi. Betul. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita berikutnya di halaman 2. Di halaman dalam harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan Palestina Israel ini. Bang Usman. Israel pertimbangkan gencatan senjata. Ini berita bagus, bagaimana Bang? Iya, saya kira kita harus sepakat bahwa agresi militer Israel ke Palestina itu tidak dibenarkan dari sisi apapun, begitu kan? Dari sisi kemanusiaan terutama, dari sisi hukum internasional itu tidak bisa dibenarkan.
Nah, tetapi memang salah satu cara untuk menghindari atau mencegah terulangnya agresi ini terus-menerus itu adalah dengan gencatan senjata. Gencatan senjata itu akan membuat situasi relatif reda dulu, tidak ada saling serang begitu, sehingga kita bisa melakukan bantuan-bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina begitu. Iya, yang penting bagaimana agar roket-roket itu tidak bisa berterbangan lagi begitu. Iya, saya kira itu penting dulu. Yang paling penting ya gencatan senjata dulu. Iya, baik. Kita harapkan ini bisa berlanjut ke perdamaian yang lebih permanen. Kita tinggalkan berita itu, pemirsa, kita ke editorial. Antisipasi lonjakan kasus itu tajuk editorial hari ini. Antisipasi itu bagaimana maksudnya Bang Usman? Apakah mencegah sudah tidak bisa nih karena 1,5 juta orang sudah terlanjur mudik? Apakah kemudian kita memang mempersiapkan penyekatan atau memang mempersiapkan kemungkinan terburuknya, Bang? Bagaimana, Bang? Ya, semuanya kita siapkan. Yang pertama tentu saja harus ada tracing. Ya, penyekatan itu kan tracing. Betul. Tadi yang saya sampaikan, Pemprov DKI, Gubernur datang ke kampung-kampung begitu kan untuk men-tracing, kemudian ada PPKM Mikro, ada posko-posko di RW. Itu adalah upaya untuk men-tracing. Ya, kalau tracing kemudian ditemukan yang reaktif ataupun yang positif, itu segera dilakukan treatment kan begitu. Nah, treatment inilah yang penting juga antisipasi dalam bentuk treatment. Misalnya penyediaan, penyediaan fasilitas kesehatan di rumah sakit, apakah itu kamar perawatan ataukah itu kamar ICU, itu harus kita tingkatkan untuk mengurangi risiko. Ini kan yang kita lakukan adalah mitigasi sebetulnya. Mitigasi pertama itu larangan mudik sudah kita lakukan, tapi ada 1,5 juta orang juga yang bandel, yang tidak mau patuh. Ya, kemudian mitigasi berikutnya adalah dengan tadi tracing dan kemudian kalau ditemukan treatment. Oke, Bang, pertanyaannya begini, selama ini kan kita mengacu kepada angka ya. Angka kasus positif berapa, angka yang sembuh berapa, dan angka yang meninggal berapa. Konon katanya 2 hari yang lalu Menteri Kesehatan mengatakan angka ini kelihatannya masih belum akurat ini. Ini bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Kita akan bahas itu ya. Bang Usman dan Musyan, editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 20 Mei 2021, antisipasi lonjakan kasus. Antisipasi lonjakan kasus. Mencegah dan mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 bukanlah kerja yang sporadis. Ini ialah kerja sekaligus ikhtiar yang mesti terus-menerus. Sebelum pandemi benar-benar berakhir, ikhtiar itu tidak boleh putus. Bahkan semestinya lebih dikencangkan di masa-masa kritis seperti saat ini. Masa liburan dan pasca liburan ialah pemicu kritis. Pada saat itulah banyak orang berkumpul, berkerumun, dan sangat mungkin mereka menyepelekan protokol kesehatan. Kita bisa lihat dalam 2 minggu terakhir ini, bagaimana larangan mudik lebaran masih banyak dilanggar yang akhirnya menciptakan keramaian, baik di jalan maupun di kampung halaman. Tempat-tempat wisata dan pusat belanja pun diserbu pengunjung, tanpa ada rasa khawatir seolah-olah ini zaman normal, bukan new normal. Semua itu pada akhirnya dikhawatirkan akan melejitkan kasus konfirmasi COVID-19 seperti setiap kali seusai libur panjang. Kekhawatiran itu tidak didasarkan asumsi semata, tetapi data. Tidak terbantahkan. Setiap ada libur panjang, setiap itu pula terjadi lonjakan kasus, bahkan angka kematian akibat COVID-19. Dengan mengutip data Indonesia Baik, Senin 10 Mei lalu, kita bisa lihat kenaikan kasus setelah libur panjang itu hampir selalu menyentuh 100%. Pasca libur Lebaran 2020, 22 sampai 25 Mei 2020 misalnya, meskipun sudah ada aturan larangan mudik, masih terjadi lonjakan kasus harian hingga 93% dengan angka kematian mingguan naik 66%. Pun libur kemerdekaan Republik Indonesia 17, 22, 23 Agustus 2020, selepas libur panjang itu, kasus harian COVID melesat sampai 119%.
Adapun lonjakan angka kematian karena COVID naik 57%. Begitupun seusai libur Natal dan Tahun Baru 24 Desember hingga 3 Januari 2021, kasus COVID naik hingga 78% dan angka kematian mingguan melonjak 46%. Artinya, potensi ancaman bakal meledaknya kasus COVID-19 pasca libur Lebaran kali ini pun bukan omong kosong. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan tak menampik periode libur panjang dapat menyebabkan kenaikan kasus sebesar 30% sampai 90%. Itu yang mesti diwaspadai dan diantisipasi. Karena seperti yang sudah-sudah, lonjakan kasus COVID-19 selalu akan memberi tekanan kepada fasilitas dan sistem kesehatan. Yang pertama, tentu saja tracing bagi para pemudik ataupun wisatawan mesti lebih ketat dan tegas dilakukan. Idealnya, tidak satu pun dari mereka yang boleh luput dari pemeriksaan dan uji COVID-19. Karena dari hasil tracing itulah, pemerintah akan menentukan tindakan selanjutnya. Menyiapkan ruang isolasi, kamar rawat ICU, juga kekuatan tenaga kesehatan atau nakes seandainya terjadi lonjakan kasus yang begitu tinggi. Itu menjadi tugas penting berikutnya. Cukup tepat kiranya Presiden Jokowi meminta semua kepala daerah untuk menjaga fokus, memantau parameter penanganan pandemi agar dapat mengambil langkah secara cepat saat ditemukan kenaikan kasus COVID-19. Di setiap daerah, Pemda harus kuasai betul perkembangan data ketersediaan, keterisian ruang isolasi atau rawat, serta kebutuhan nakes, sehingga siap dengan skenario terburuk sekalipun. Namun, perkara pandemi ini bukan melulu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga punya tanggung jawab. Dalam konteks saat ini, tanggung jawab masyarakat ini bisa kita tagih melalui kesadaran untuk melakukan karantina mandiri seusai kembali dari bepergian. Satgas Penanganan COVID-19 menyarankan masyarakat melakukan karantina mandiri itu selama 5 kali 24 jam. Sebagai kerja yang terus-menerus pun, sebagai kerja bersama, tak seharusnya ada kata lengah. Level kewaspadaan mesti terus dijaga. Pemerintah mesti hadir dengan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Masyarakat pun tak boleh kendor berdisiplin menempuh protokol kesehatan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba dengarkan ya Bang, bagaimana pendapat dari masyarakat soal antisipasi lonjakan kasus. Kita saat ini sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bali, ada Ibu Jane. Ibu Jane, selamat pagi. Bu Jane, selamat pagi. Pagi, halo. Halo, selamat pagi Bu Jane. Silakan Bu, pendapat Ibu bagaimana antisipasi lonjakan kasus ini Ibu Jane? Silakan Bu. Ya, oke. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Usman. Selamat pagi. Ya, kalau menurut saya begini, dengan kejadian yang luar biasa ini, kita bisa mulai dari yang paling sederhana, yaitu kerahkan ketua RT setempat. Jadi memang terkait di sini akan ada kendala karena banyaknya data yang kurang cukup akurat ya. Lalu dari situ kita harus menggunakan sistem wajib lapor. Nah, mungkin dengan kejadian seperti ini harusnya menjadi cikal bakal negara kita untuk punya sistem pendataan yang akurat. Karena kan seperti yang kita tahu, itu di KK juga bisa ada yang orang terdaftar di sini lalu terdaftar juga di tempat lain, begitu. Jadi memang ini harus pengelolaan pendataan yang baik. Jadi waktu baru datang itu nanti, kita harus mengerahkan ketua RT setempat untuk melakukan pengelolaan data itu tadi. Jadi benar-benar ini yang ada di KK ini benar warga saya apa enggak. Lalu dicari tahu di tracing, tadi ada sistem tracing. Dia benar pulang kampung. Nah, kalau dia pulang kampung, dia harus wajib lapor. Lalu dimintakan itu surat keterangan bahwa dia bebas COVID. Itu harus wajib hukumnya. Kalau enggak kita akan kewalahan. Kita harus mulai, saya lihat begini, bangsa kita ini cenderung berpikir terlalu complicated, padahal itu bisa dimulai dengan hal yang paling sederhana. Jadi selalu
mungkin kita bisa terbiasa punya pemikiran kalau bisa ribet kenapa dibikin sederhana, begitu loh. Jangan begitu, kita harus move on, nggak boleh kayak begitu. Baik, terima kasih Ibu Jen di Bali untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Jen ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi Mas Jo, selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi, silakan Pak John. Ini sangat sesuai betul nih ya dengan yang dibahas pagi ini, jelas ya media Indonesia nih, editorial. Jadi begini Bang Usman, saya sedih juga. Kenapa sedih? Diolok-olok ya, polisi, pokoknya tim COVID ini diolok-olok. Seolah hanya kita dibatasi pulang kampung, dibatasi bersilaturahmi. Padahal sebelum COVID ini, kayak Metro TV aja, berapa banyak dia memulangkan karyawannya seperti silaturahmi di Lebaran, tidak ada. Cuma ini narasi ini dibangun di bawah-bawah. Akhirnya, untung alhamdulillah terjadi di India. Kita bisa mencontoh itu. Akhirnya sekarang terbukti. Ya, tengoklah berapa apa yang dibilang oleh Bapak Presiden itu, yang memang betul terjadi. Kayak kami di Kepri, Batam, sekarang ini agak mencekam betul. Kenapa? Kami kan kepulangan orang dari Malaysia, buangan Malaysia. Ya, boleh katakan buangan. Kenapa saya bilang buangan Malaysia? Di Malaysia tuh Bang Usman, orang yang dalam penjara pun mau keluar 1 tahun 2 tahun dipulangkan aja ke Malaysia. Karena dia sudah chaos juga menghadapi ini. Ya, yang terdekatnya cuma kami, Batam, Tanjung Pinang. Ini kan di Batam diprediksi ini varian baru. Begitu juga di Riau, begitu juga di Sumatera Utara, di Medan. Baik, Pak John. Pak John, di tempat Anda sekarang penyisiran atau tadi kan usulan Ibu Jen, Ketua RT itu aktif mendata, itu sudah berjalan atau belum Pak John? Alhamdulillah kami di Kepri ya, juga melelahkan juga, salut juga kami di alhamdulillah semua polisi, TNI yang bertanggung jawab di Kepri ini bertugas rumus siang malam. Kadang di pelabuhan itu tegang teman beliau ya. Karena ya banyak juga masyarakat kita ini besar pahamnya subuh pendek. Tapi alhamdulillah yang kebetulan itu yang paling apa itu polisi sama TNI itu. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi. Di belakang Pak John ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi, silakan Pak Bambang. Sekalipun sudah ada larangan mudik lebaran dari pemerintah, namun kenyataan masih banyak masyarakat yang nekat melakukan mudik. Selain itu Mas, bahwa di saat libur panjang lebaran kemarin Mas, banyak didapatkan kerumunan tempat wisata, pasar tradisional, maupun di tempat-tempat umum lain. Nah, dari pengalaman-pengalaman libur panjang sebelumnya Mas, maka bisa dipastikan bahwa pasca libur panjang lebaran 2021 nanti, akan terjadi lonjakan jumlah kasus positif maupun jumlah kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Nah, sekarang ini kita harus lebih waspada dan harus berkaca pada negara India, di mana akibat kerubunan kegiatan keagamaan maupun politik, di India itu positivity rate atau COVID-19 itu melonjak dari 3% menjadi 22%. Hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan. Nah, akibat yang ditimbulkan adalah satu, rumah sakit tidak mampu menampung pasien penderita COVID-19 maupun penyakit yang lain. Bahkan sekarang ini rumah sakit dibikin di bawah pohon. Nah, kemudian yang kedua, tenaga medis, alat kesehatan, obat-obatan tidak mencukupi. Kemudian yang ketiga, vaksinasi COVID-19 juga terhambat dan bisa dikatakan di India itu gagal. Nah, sebagai perbandingan bahwa di Indonesia saat ini sebenarnya sudah sukses, di mana positivity rate-nya ini berada di titik terendah, yaitu 11,7%. Nah, untuk itu Mas, di dalam upaya menekan angka penularan COVID-19 ini, kita harus semakin disiplin di dalam melaksanakan 5M, yaitu pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan juga membatasi mobilitas, sekalipun sudah melaksanakan vaksinasi COVID-19. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi. Sudah disampaikan Bang Usman, pertanyaannya adalah apakah memang kita sudah benar-benar bersiap mengantisipasi ya Bang? Karena jangan-jangan karena terpengaruh habis libur panjang,
petugas-petugas pun masih mode libur begitu. Bagaimana Bang? Ya, saya kira kita cukup siap mengantisipasi itu. Ya, kalau kita lihat tadi penyekatan di beberapa tempat, kemudian juga di RW-RW kalau di Jabodetabek itu terutama di Jakarta itu basisnya RW bukan RT memang. Poskonya itu ada di RW, tingkat RW. Rukun warga. Nah tadi di Kepulauan Riau juga seperti itu dan Presiden kemarin juga memerintahkan vaksinasi diperbanyak di Riau karena kasus di sana itu meningkat pesat. Kemarin misalnya Gubernur Sumatera Utara itu sudah melakukan rapat koordinasi untuk antisipasi. Ya karena Sumatera Utara juga termasuk yang tinggi begitu. Jadi saya kira dengan persiapan-persiapan itu mestinya tetap akan ada lonjakan, ya tetap akan ada lonjakan, tetapi kita bisa mengantisipasinya begitu. Misalnya dengan tracing itu kan jadi ketahuan. Kemarin misalnya ada 100 sekian yang datang dari kampung halaman ke Jakarta itu ternyata reaktif, kemudian dimasukkan ke rumah sakit atlet, kemudian ada yang ke rumah sakit, ada yang isolasi mandiri. Nah antisipasi ini baik, sebab kenapa jangan menganggap kecil persentasenya. Tetapi dari yang kecil ini adalah bisa menulari yang lain-lain kalau tidak ada treatment yang baik. Nanti di bagian berikut Bang Usman saya ingin tanya lagi kembali soal statistik itu Bang. Kalau statistiknya ternyata belum cukup akurat, kita kan bisa kabur juga menilainya. Tapi kita harus jeda dahulu dan tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kembali Bang ke pertanyaan soal statistik. 2 hari yang lalu Menteri Kesehatan mensinyalir ada daerah-daerah yang saya tidak tahu apakah dengan kesengajaan atau tidak, angka testingnya itu menurun. Konon kata Menteri Kesehatan, kelihatannya ingin supaya zonanya menjadi kuning atau bahkan menjadi hijau. Ini bagaimana Bang? Iya, indikasi itu memang ada. Ya kalau kita melihat memang datanya itu kan semenjak Maret kelihatan kita menurun. Dan karena itu banyak yang mengatakan ya kita sudah sukses begitu kan. Mengendalikan. Tetapi bisa jadi karena memang tracingnya, testingnya juga kurang begitu kan. Sehingga angkanya juga menurun. Selain itu memang karena faktor bulan Ramadan. Barangkali itu juga menjadi faktor. Nah kita itu biasanya ada 40.000 testing satu hari. Ya, itu sebelum terjadi penurunan begitu ya. Yang paling sedikit itu, yang paling kecil itu pada tanggal 14 Mei kemarin. Jadi lebaran kedua. Itu hanya sekitar 15.000. Jadi jauh kurang dari separuh begitu. Nah, ini karena itu harus digencarkan lagi ya. Jadi jangan dulu senang karena angka penularannya itu sekarang kan 4.000 gitu kan. Dari sebelumnya kita di atas 10.000, 12.000 bahkan pernah 14.000. Nah dari penurunnya angka itu juga katakanlah ini memang betul-betul penurunan. Itu juga jangan membuat kita senang dulu karena pengalaman India itu juga kan turun dia. Turun lalu kemudian dilonggarkan akhirnya terjadi. Dan banyak negara banyak negara juga mengalami hal seperti itu. Ya Singapura misalnya ini sekarang juga lagi ada pembatasan orang maksimal berdua. Tidak boleh lebih dari itu. Malaysia tadi Pak John Veto sudah mengatakan itu lebih parah lagi begitu kan. Lebih parah lagi. Nah, jadi karena itu kita juga harus antisipasi ini ya jangan senang dulu bahwa terjadi tadi fatality rate dan lain-lainnya itu kecil begitu ya. Apalagi angka kematian kita itu kan termasuk tinggi. Kita di atas rata-rata dunia loh angka kematian kita. Selalu 150 sampai 200, pernah 400 bahkan. Betul. Bang, tadi Bu Jen di Bali mengharapkan ketua RT yang bergerak aktif. Tapi pertanyaannya begini Bang, yang pertama apakah bisa bergerak aktif tanpa perintah atau arahan dari yang di atasnya? Yang kedua, yang penting juga, bisakah bergerak aktif tanpa ada anggaran? Iya, saya kira begini loh. Nomor satu, prinsip gotong royong itu sangat tinggi di kita, begitu kan? Kita jangan dulu menunggu ada anggaran. Nah, kalau perintah dari atas itu kan sudah ada. Misalnya di DKI itu sudah ada perintah. Di level RW memang. Tapi kan kalau level RW berarti RT juga akan terlibat di dalamnya, begitu kan. Harus ada posko, begitu. Nah ini kan bisa gotong royong kalau memang tidak ada. Tapi sebaiknya memang ada anggaran dari pemerintah pusat. Tetapi yang paling penting juga, saya kira tadi Bu Jen juga sudah menyinggung dan juga Pak Bambang. Pak John juga menyinggung, ya ini kepatuhan warga jadi penting. Misalnya begini,
Gubernur Anies sudah mengimbau warga yang pulang dari mudik isolasi mandiri. Satgas juga seperti itu, 4, Pak 5 hari Doni. ya? 5 hari. 5 hari. 5 kali 24 jam misalnya. Ini juga harus dipatuhi begitu. Kalau tidak, ya sama saja. Editorial tadi mengatakan penting juga kok kepatuhan masyarakat. Jangan cuma mengandalkan pemerintah. Apalagi tadi sudah mencoba aparat menertibkan, dimaki-maki sama masyarakat ketika diminta putar balik. Kita lihat yang viral di media sosial itu. Ya betapa membangkangnya masyarakat kita itu begitu loh. Bang, pertanyaannya begini, kalau kemudian pembangkangan atau tidak mau ikut bekerja menjaga diri sendiri dan keluarganya terus terjadi. Ini kan pertanyaan besar karena pandemi COVID ini sudah lebih dari setahun di Indonesia. Apakah kemudian ini artinya memang komunikasi, sosialisasi belum efektif, belum maksimal? Sudah sangat bagus. Atau memang masyarakat kita yang tidak mau sadar juga? Karena kan begini Bang, penyakit ini kan mengerikan ya. Ketika satu orang egois, dia tertular COVID, dia bisa menulari sebanyak-banyaknya orang di sekitarnya. Nah ini bagaimana mengatasinya, kita bahas di bagian berikut. Bang Usman Hamid tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih Anda bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, kalau kita bicara penanganan COVID ini Bang, tentu peran paling nyata adalah dari kita semua. Tapi kembali lagi ke pertanyaan sebelum jeda Bang, bagaimana kemudian memastikan bahwa masyarakat Indonesia katakanlah tidak bisa 268, 270 juta semua ya, tapi semaksimal mungkin itu sama-sama membantu supaya kita tidak terus-terusan melihat kisah sedih karena COVID ini Bang. Iya, jadi begini, komunikasi dilakukan oleh pemerintah saya kira sudah cukup gencar. Ini zaman teknologi canggih begitu, lewat medsos, lewat media mainstream, lewat macam-macam lah dari para tokoh masyarakat, tokoh agama misalnya itu sudah kita lakukan. Tinggal lagi kepatuhan masyarakat. Kenapa masyarakat tidak patuh? Itu bukan karena misalnya dia memang betul-betul membangkang katakanlah kepada pemimpinnya, tetapi karena memang ada faktor penarik yang lebih besar. Apa itu misalkan kepingin pulang kampung lah begitu kan, agama lah misalnya, itu yang menjadi faktor penarik sehingga dia mengabaikan larangan-larangan seperti itu. Nah, ya tentu saja kita mendorong kepatuhan masyarakat secara sukarela begitu. Imbauan-imbauan tadi, komunikasi yang dilakukan pemerintah kan pertama-tama untuk itu. Betul. Ya, tetapi kalau tidak juga, saya kira penegakan hukum harus dilakukan. Ya misalnya ibu-ibu yang memaki polisi itu ada pasalnya pasti itu. Ada pasalnya kan, minimal menghalangi petugas lah pun gitu. Tapi kan penyelesaiannya akhirnya damai Bang. Ya itu memang pilihan. Saya kira itu diskresi yang diambil oleh polisi kan begitu. Boleh juga seperti itu ya. Itu juga sudah bagian dari penegakan hukum. Sebetulnya dengan menandatangani itu kan penegakan sebetulnya. Penegakan hukum itu tidak harus dihukum penjara. Misalnya ketika disuruh putar balik itu juga penegakan hukum sebetulnya begitu kan. Kalau terus membandel baru denda 100 juta kan begitu. Nah jadi saya kira masyarakat harus patuh. Tadi Bu Jen sudah bilang, mulai dari yang simpel aja lah, dari diri sendiri. Jangan menuntut ini, menuntut itu, berpartisipasilah. Saya kira itu yang paling simpel. Nggak usah begini, begitu, udah ikutin aja. Karena apapun buat diri sendiri kita juga dan buat keluarga begitu loh. Bang, ini kita kan berusaha menghindari kemungkinan terburuk ya. Sampai harus masuk ke ICU, sampai harus pakai ventilator, bahkan sampai harus meninggal. Nah, tapi mencegah hal itu terjadi, seberapa siap sekarang tenaga kesehatan di sekian daerah supaya tahun lalu tidak kita alami lagi ketika kita panik begitu rupa, ventilator habis, tenaga kesehatan bahkan berguguran. Bagaimana caranya Bang? Mestinya kita lebih siap dibandingkan dulu ya. Kemudian karena misalnya begini, tenaga kesehatan itu hampir semua sudah divaksin. Saya kira semua sudah. Berarti resikonya semakin kecil bagi mereka untuk mengalami katakanlah keadaan fatal karena terkena COVID begitu. Kedua juga kita sudah mengantisipasi dari fasilitas atau sarana kesehatan.
pemerintah daerah, pemerintah pusat itu sudah meminta pada daerah untuk menyiapkan lebih banyak, misalnya tempat-tempat tidur, kamar-kamar perawatan maupun kamar ICU. Gubernur Anies lagi-lagi saya mencontohkan karena memang berita kita headline-nya itu juga sudah berkoordinasi dengan rumah sakit atlet misalnya untuk mengantisipasi Wisma Atlet kalau memang ada lonjakan kasus begitu loh. Jadi saya kira kita relatif lebih siap begitu. Jadi mudah-mudahan kalau pasti ada pelonjakan sekali lagi. Cuma kita berharap tidak seperti libur-libur sebelumnya. Ya, kematian itu melonjak sekian, bahkan ada sampai 100% misalnya. Kemudian tingkat penularannya juga tinggi begitu. Mudah-mudahan sih bisa kita antisipasi begitu. Baik, kita harap kita sama-sama bisa mencegah kemungkinan yang paling fatal yang terjadi. Bang Usman Kansong, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Pemirsa, perkara pandemi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita, masyarakat. Sebagai kerja yang terus-menerus dan kerja bersama, harusnya tidak ada kata lengah. Level kewaspadaan harus terus dijaga, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran. Masyarakat, Anda dan saya, juga tidak boleh kendur berdisiplin dalam menempuh protokol kesehatan. Mari kita jaga kesehatan kita sama-sama. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Saya Leonard Samosir. Sampai jumpa. Metro TV